Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kami dari kelompok 6, yakni dengan materi media pembelajaran ilmu nahu. Melangkah yang pertama, yakni definisi media pembelajaran dan ilmu nahu. Jadi media pembelajaran merupakan sesuatu alat yang digunakan ataupun suatu hal yang merangsang pikiran, kemampuan dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Kemudian dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan atau alat atau segala sumber sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan informasi guru kepada murid dengan baik dan efektif, baik itu berbentuk fisik maupun piranti lunak, ya. Kemudian pengertian media dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Haji Malik tahun 1994, pengertian media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Nah, kemudian menurut Gerlach dan Ely tahun 1971, bahwa media pembelajaran adalah merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual maupun verbal. Nah, kemudian kita di ilmu nahu pada pengertian ilmu nahu, ya. Jadi ilmu nahu itu merupakan suatu pengetahuan yang mana dasar-dasar maupun kaidahnya biasa digunakan untuk mengetahui keadaan akhir suatu kalimat. Nah, baik itu berupa i'rab maupun mabninya. Kemudian adapun hukum dari mempelajari ilmu nahu adalah fardu kifayah. Artinya sebagian dari kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama ini, karena ini sangat penting dan dianjurkan, karena ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan media pembelajaran dalam pembelajaran ilmu nahu. Yang pertama yaitu untuk mempermudah siswa dalam mempelajari ilmu nahu. Yang kedua, untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran ilmu nahu. Yang ketiga, untuk mempermudah guru untuk memvisualisasikan ilmu nahu melalui materi, game edukasi, dan lain-lain yang tersedia dalam media pembelajaran. Yang keempat, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta didik dengan materi ilmu nahu secara mandiri. Yang kelima, agar siswa dapat memproduksi
dan mengidentifikasi macam-macam kalimat dengan cepat dan logis. Yang keenam, memudahkan ingatan siswa dalam menghafal perubahan kata. Dan yang terakhir, melatih siswa agar mampu mengklasifikasi struktur gramatika yang sejenis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Said Maknun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa jenis-jenis tentang metode pembelajaran gramatika atau metode permainan. Yang pertama, gramatika cepat. Siswa dapat memproduksi dan mengidentifikasi macam-macam kalimat dengan cepat, logis, dan tepat. Yang kedua, gramatika kolom sorof. Mengajak siswa melantunkan tasrif. Diusahakan kalimat yang hendak ditasrifkan dalam permainan ini dibuat agar berkaitan dengan materi bacaan yang sedang dibahas. Misalnya, mencari kosakata tertentu dalam bacaan teks materi. Yang ketiga, permainan 3 fiil. Permainan 3 fiil untuk memperkenalkan siswa tentang kosakata atau kalimat dalam beberapa bentuk. Misalnya, kalimat fiil dalam 3 bentuk, yaitu madi, mudhari, dan amr. Yang keempat, belajar jumlah siswa dapat menggunakan struktur kalimat yang terdiri atas jumlah fi'liyah. Yang kelima, kalimat pasif dan aktif. Siswa belajar di sini tentang kalimat pasif dan aktif. Yang keenam, klarifikasi gramatika. Melatih siswa secara berkelompok agar mampu mengklarifikasikan struktur gramatika yang jelas dan yang sejenis. 7. Berburu gramatika. Menemukan gramatika di tengah-tengah huruf yang acak dengan menggabungkan kata-kata yang telah disusun secara acak dalam satu kotak atau tabel. Selain itu, permainan ini dapat memacu siswa menuju belajar mengembangkan gramatika melalui imajinasi dengan menggabungkan satu kata dengan yang lain. Yang ke-8, tusuk gramatika. Siswa dapat mengelompokkan jenis kata dan menambah pembendaharaan kata. Permainan ini juga cocok untuk mengajarkan identifikasi dan pengelompokan. Misalnya, identifikasi macam-macam kalimat, ciri-ciri kalimat, membedakan jenis huruf, dan lain-lain. Yang ke-9, gramatika sifat mashuf. Mengembangkan penguasaan siswa tentang gramatika sifat dan mashuf. Selain itu juga untuk melatih siswa menemukan serta menjodohkan sifat dan mashuf secara tepat. Juga untuk menguji siswa dalam menggunakan kata sifat dengan tepat dan benar. 10. Permainan mufrad jamak. Menggunakan penguasaan siswa tentang gramatika mufrad jamak. Selain itu, melatih siswa membuat kosakata atau kalimat menggunakan kaidah mufrad jamak secara tepat. 11. Masukil i'rabul Quran. Untuk melatih siswa menggabungkan penguasaan struktur gramatika dan agar terampil menggunakan i'rab terhadap satu bacaan. Yang ke-12, lelang gramatika. Mengembangkan penguasaan siswa di bidang gramatika. Selain itu juga untuk melatih siswa memahami struktur kalimat dengan baik dan benar. Yang ke-13, ular tangga gramatikal. Melatih siswa bermain untuk membuat gramatika. 14. Temukan kata sifat. Melatih siswa mengenal dan menambah macam-macam kata sifat. Selain itu juga sebagai media lanjut dalam pembelajaran mufradat sebelum gramatika. Media permainan ini dapat menguatkan ingatan terhadap mufrad dan macam-macam sifat yang telah diberikan sebelumnya. Sedangkan alat yang diperlukan dalam permainan adalah alat menulis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kelebihan media pembelajaran ilmu nahwu. Yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui kedudukan kalimat dalam setiap tulisan. Yang kedua, menggunakan simbol-simbol linguistik tertentu sehingga mempermudah untuk mengetahui posisi kalimat. Yang ketiga,
mendapatkan banyak kosakata dari hasil pembelajaran dengan menggunakan bahasa Arab Pegon. Yang keempat adalah Arab Pegon bisa ditransformasikan ke dalam bahasa lain, misalnya bahasa Sunda, Melayu, Jawa, dan sebagainya. Yang kelima, adanya keunikan tersendiri, di mana pembelajaran dengan menggunakan bahasa Arab Pegon berarti berusaha menjaga melestarikan khazanah budaya Nusantara. Mungkin itu kelebihan-kelebihan yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu kekurangan dari media pembelajaran Nahwu. Yang pertama, memiliki waktu yang lama. Yang kedua, kesulitan dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan kepada orang lain dikarenakan faktor penerjemah Pegon, yakni kata demi kata, dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh pendengar.